Halo Sobat Kreasiku Channel, survei membuktikan banyak yang menonton namun tidak subscribe. Sekarang yuk subscribe dulu dan nyalakan juga loncengnya. Jika sebelumnya kamu telah selesai mengikuti tes teknikal di Alfamart, maka tahapan selanjutnya jika kamu telah lolos, yaitu tahapan training offline. Pada tahapan training offline ini, nantinya kalian akan mempersiapkan segala kebutuhan, mulai dari pakaian, sepatu, dan lain-lain yang telah diperintahkan oleh trainer kalian nanti. Pada saat training offline, nanti juga kalian akan ditugaskan untuk membuka aplikasi atau web alpha learning, dan nantinya akan diberikan soal atau kuis sama halnya seperti tes teknikal. Alfamart adalah perusahaan retail terbesar di Indonesia. Proses trainingnya pula adalah proses penyaringan karyawan terbaik yang mampu bekerja sekaligus memiliki kemampuan yang baik. Ketika kamu telah mengikuti tes teknikal yang cukup banyak pada aplikasi Alpha Learning, tugas selanjutnya yaitu jika kamu dinyatakan lolos pada tahapan berikutnya, yaitu adalah tes training offline dengan tugas, soal, dan kuis Alpha Learning yang lebih banyak lagi dari tes sebelumnya. Aturan lolos tes training Alfamart. Kamu akan dinyatakan lolos jika jawaban pada hari ke-1 self learning kamu misalkan lebih dari nilai 70. Jika nilai masih di bawah 70, nantinya kamu akan diberikan kesempatan untuk mengulangi dan memperbaiki 3 kali percobaan. Rata-rata nilai dari hari pertama hingga hari ketiga harus nilai 70 atau lebih. Materi soal tes training Crew Store Alfamart antara lain yaitu sebagai berikut ini. Rangkuman materi hari pertama dan hari pertama self learning. 1. Tentang core competencies. Kompetensi adalah sebuah kombinasi antara kemampuan, pengetahuan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang unggul. Lalu pertanyaannya, mengapa harus kompetensi? Jawabannya yaitu sebagai ukuran dalam menetapkan standar dari sebuah jabatan, penyelarasan perilaku proses penilaian, dan pengembangan memperjelas ukuran keberhasilan. Pertanyaan core competencies personil toko dengan jawaban sebagai berikut ini. Merancang strategi toko, pengelolaan penuhan barang-barang dagang mendisplay barang, mempromosikan dan sales, membangun relasi di sekitar toko, mencapai target sales, melakukan pencegahan kehilangan, dan melakukan perawatan melaksanakan K3. Pertanyaan seputar fungsi personil toko, profil, penjelasan mengenai perusahaan, SOP, technical kompetensi yang harus dipahami oleh personil toko berdasarkan SOP, produk handling, pengetahuan tentang cara mengendalikan atau memperlakukan barang atau produk, service, pengetahuan cara memberikan pelayanan kepada konsumen, store performa, yaitu cara meningkatkan performa toko dan soft skill, store apps, pengetahuan tentang teknologi informasi untuk menunjang pekerjaan. Lalu tentang karir, yaitu seluruh pekerjaan yang pernah dikerjakan semasa menjadi karyawan. Selanjutnya tentang jenjang karir, yaitu rangkaian posisi yang dilalui oleh masing-masing karyawan untuk mencapai tingkat posisi tertentu. 2. Seputar tentang program sewa toko. Program sewa toko adalah sebuah program kerjasama antara pihak Alfamart dengan supplier atau UMKM sewa tempat di dalam toko ataupun luar toko. Contoh sewa dalam toko adalah
gondola, wing snack, mini dispenser, floor display, visual frame CCTV, dan lain-lain. Contoh sewa luar toko adalah motokwik, odong-odong, gorengan, dan lain-lain. Kanopi Tenat UMKM adalah salah satu bentuk fasilitas penunjang yang menjadikan penyewa tenat dapat menjual dengan tempat yang nyaman. Sekaligus juga dapat memenuhi kebutuhan penyewa dalam berbisnis di dalam Alfamart. Dan seterusnya masih banyak lagi mulai dari tugas-tugas, alat-alat, dan kegunaan sampai dengan tata tertib yang ada. Yang pada intinya, kalian nanti akan mengikuti training selama 2 minggu, dan setiap 5 hari kalian belajar di kelas, lalu mengisi kuis di aplikasi atau di web Alfa Learning, dan sisanya kalian akan praktek ke tokonya langsung. Dan perlu diingatkan bahwa saat pengisian kuis Alfa Learning, kalian jangan sampai asal-asalan mengisi, karena terdapat nilai KKM, yaitu agar lebih dari 70 per kuisnya. Dan nantinya, semua kuis tersebut akan dijumlahkan dan akan dibagi menjadi nilai rata-rata dengan minimal, yaitu nilai agar tidak kurang dari 80. Dan jika kurang, maka kalian harus mengulangi training tersebut atau kalian mundur. Dan untuk aturannya sendiri, kalian harus mengikuti aturan yang diberikan trainer. Contohnya yaitu sebagai berikut ini. 1. Masalah rambut. Untuk rambut pria, kita diharuskan untuk potong pendek atau cepak dengan ukuran kurang lebih 1 cm. Dan ketentuan untuk rambut cepak ini juga sama saat training nanti. Sedangkan untuk rambut perempuan, jika tidak memakai jilbab, rambutnya harus dikucir yang rapi ke belakang atau dikucir buntut kuda. Dan rambut pendek tidak perlu dikucir, yang penting rapi dan tidak menutupi daun telinga. 2. Baju dan celana. Untuk baju, kita memakai kemeja putih lengan panjang yang bersih dan rapi. Dan untuk celananya, harus memakai celana jeans warna hitam, dan tidak boleh memakai celana pensil, serta tidak boleh ada banyak bordiran ataupun sobekan. Lalu selanjutnya, panjang celana harus di bawah mata kaki. Dan untuk soal ikat pinggang, harus warna hitam juga, dan gesper tidak boleh besar dan diharuskan yang sedang-sedang saja. 3. Sepatu. Untuk sepatu, kita harus memakai sepatu warrior atau sepatu Converse. Sepatu model seperti ini yang harus kita pakai. Kita juga tidak harus membeli Converse yang asli. Sepatu merek lain juga banyak yang lebih murah dan modelnya sama. Warna sepatu harus warna hitam dengan garis samping putih dan mencong ke putih. Mohon agar mentaati soal sepatu, jika tidak ingin disuruh untuk pulang saat nanti tes training berlangsung. Dan tak lepas dari sepatu, pasti kita juga menggunakan kaos kaki. Kaos kakinya sendiri harus warna hitam, serta di atas mata kaki. 4. Perhiasan. Untuk perhiasan tidak boleh memakai gelang, anting, dan juga kalung. Jadi kita simpan dulu perhiasan kita sebelum berangkat training. Dan selain jam tangan yang masih bisa untuk digunakan. Perlu diingat, saat melaksanakan training, kita harus benar-benar menaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Seperti penampilan dan etika cara kita berbicara. Nah, itulah penjelasan tentang training di Alfamart. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya.